Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena dendam pribadi, seorang pria di Purwakarta tewas di tangan temannya sendiri. Kejar sisa waktu masa kampanye, 3 calon presiden terus berkampanye untuk menggait suara pada Pilpres 14 Februari mendatang. Dampak musim penghujan, harga ikan asin di Subang melambung 2 kali lipat lantaran pasokan berkurang. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, berkampanye di depan ribuan anggota Konfederasi Buruh Nusantara di Kabupaten Bandung Minggu sore. Prabowo meminta restu para buruh untuk menang Pilpres 1 putaran. Calon Presiden Prabowo Subianto disambut ribuan massa di depan sebuah hotel di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung Minggu petang. Prabowo menaiki kendaraan sambil membagikan kaos ke tengah masyarakat. Selain menghadiri Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, kehadiran Prabowo juga meminta dukungan dan restu para buruh agar bisa menang 1 putaran pada Pilpres 14 Februari mendatang. Prabowo kembali menegaskan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan Presiden Jokowi jika nanti ia terpilih. Saudara-saudara, marilah kita meneruskan apa yang sudah baik. Marilah kita berbuat yang terbaik. Kami minta mandat dari rakyat Indonesia. Kami minta mandat dari rakyat Indonesia. Kami mohon dukungan saudara-saudara sekalian. Rapimnas yang dihadiri 3.000 massa bertekad memenangkan Prabowo 1 putaran di wilayah Jawa Barat. Rapimnas sebagai ajang konsolidasi pemenangan Prabowo Gibran. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, melanjutkan kampanye politiknya ke Ambon, Maluku. Dalam kampanyenya, Anies sholat subuh berjamaah dan mencicipi jajanan khas Ambon. Minggu malam, Anies Baswedan beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Patimura, Ambon, Maluku. Kedatangan Anies disambut antusias oleh pendukungnya. Mengawali kegiatannya di Ambon, Anies dan istri Ferry Farhati salat subuh berjamaah di Masjid An-Nur. Usai salat, mereka mencicipi jajanan khas Ambon. Dalam kesempatan yang sama, Anies juga membagikan buku kepada anak-anak. Anies menilai antusiasme warga Ambon sangat luar biasa saat menyambut dirinya. Antusiasmenya luar biasa. Masjid tadi sampai dalam sambutan saya katakan penuhnya masjid ini melampaui sholat Jumat. Padahal ini subuh. Dari subuh waktu Ambon, waktu Indonesia bagian timur, yang luar biasa. Jadi antusiasmenya sangat tinggi. Saya merasa terhormat dan terharu. Dalam agendanya di Ambon, Anies akan menghadiri acara Desak Anies, silaturahmi dengan tokoh masyarakat hingga bertemu simpatisan. Teatrika Putri Dedi Sunandar melaporkan dari Ambon, Maluku. Sementara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkampanye di depan generasi Z di Jakarta Pusat. Ganjar berjanji memberikan ruang inovasi yang besar kepada generasi Z hingga ke desa-desa. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memenuhi undangan diskusi bareng generasi perintis di gedung Posblok Jakarta Pusat Minggu sore. Ganjar disambut dengan diberikan jaket oleh generasi perintis yang didominasi oleh Gen Z. Ganjar mengaku sangat terinspirasi dengan aneka pertanyaan Gen Z, terutama terkait isu lingkungan, pengembangan desa hingga akses pendidikan. Karena itu Ganjar berjanji akan memberikan ruang inovasi yang luas kepada masyarakat, terutama Gen Z jika nanti terpilih jadi Presiden RI ke-8. Lalu mereka memberikan rekomendasi kepada kami. Mereka paham betul bahwa governance itu penting, good governance itu penting. Mereka cerita soal meritokrasi, mereka cerita soal aspek ruang-ruang inovasi,
Dan itulah sebenarnya talenta-talenta anak muda yang hari ini memang perlu ruang untuk mereka bisa menyampaikan. Dan Gen Z pada pemilu mendatang merupakan kelompok pemilih yang cukup besar, sehingga selalu menjadi sasaran target calon presiden dan wakil presiden untuk menggait suara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Komisi Pemilihan Umum KPU Garut mulai menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024. Dalam penyortiran, KPU menemukan adanya ribuan surat suara yang rusak. Proses penyortiran dan lipat surat suara terus dikerjakan KPU daerah Garut. Penyortiran dan pelipatan surat suara melibatkan 2.000 orang. Surat suara yang dilipat antara lain untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD serta DPRD Kabupaten. Setelah disortir, KPU menemukan adanya 3.800 lembar surat suara yang rusak, meliputi sobek, terdapat bercak tinta di kertas hingga terdapat lubang pada bagian tengah surat suara. Pihak KPU juga sedang menunggu pengiriman kekurangan surat suara sebanyak 15.000 lembar. Kan surat suara ini antara Presiden, DPR RI dan DPD di surat suara yang Presiden Wakil Presiden yang kategori yang paling banyak itu berapa, kalau di persentase ada berapa banyak persentase Pak, di atas 50% atau 0, sekian persen? Hanya 0, sekian aja gitu ya Pak. Nantinya pihak KPUD akan membuat laporan berdasarkan hasil rapat pleno yang akan diajukan ke KPUD Provinsi Jawa Barat dan KPU RI untuk pengiriman surat suara yang rusak. Penyortiran dan pelipatan surat suara dilaksanakan di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Tarogong Kidul. KPUD juga menyiapkan dana sebesar 1,4 miliar rupiah untuk sortir dan lipat surat suara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Garut. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat memantau langsung proses sortir dan lipat surat suara pemilu 2024. Pantauan langsung itu untuk memastikan semua tahapan pemilu dilakukan KPU secara baik dan benar. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat terus memantau proses tahapan pemilu 2024 dengan meninjau langsung ke KPU-KPU kota dan kabupaten. Saat ini sebagian kota dan kabupaten telah melewati tahapan sortir dan lipat surat suara dan kini memasuki tahapan distribusi ke TPS-TPS. Namun ada beberapa kota dan kabupaten yang masih dalam proses sortir dan lipat surat suara seperti di Karawang. Bawaslu menemukan selama proses sortir dan lipat ditemukan banyak surat suara yang rusak sehingga perlu dilakukan pergantian. Sudah masuk pada tahapan pendistribusian logistik. Tepatnya sekarang ini kita sedang melakukan pengawasan pada sortir lipat, ya, penyortiran dan pelipatan surat suara. Tapi memang ini tuh untuk Jawa Barat belum semuanya melaksanakan. Ya, ada beberapa yang belum dimulai, contohnya seperti Karawang. Tetapi untuk kabupaten kota yang lain ini sudah dimulai. Nah, jadwalnya memang di sini itu tidak serentak ya. Tapi yang pasti target itu di tanggal 20 Desember ini harus sudah selesai. Nah, dari hasil catatan pengawasan kami, khususnya untuk sortir lipat, karena hari ini tahapan pengawasannya adalah pada sortir lipat surat suara, memang ada beberapa catatan terkait dengan kerusakan. Ya. Bawaslu akan merekomendasikan penggantian surat suara di sejumlah kota dan kabupaten sehingga tahapan pemilu nantinya bisa dilewati dengan baik. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Menjelang pemilihan umum serentak, Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi di Kota Bogor menyediakan layanan penyembuhan bagi calon legislatif yang mengalami gangguan jiwa. Mulai dari layanan konsultasi hingga penyediaan ruangan perawatan telah disiapkan apabila nantinya ada caleg yang tidak bisa menerima kekalahannya. Sejumlah upaya antisipasi telah disiapkan Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Kota Bogor menjelang pemilu 2024. Mulai dari layanan penyembuhan, konsultasi pribadi secara virtual dan ruang perawatan. Pelayanan tersebut disiapkan jika nantinya ada calon legislatif mengalami gangguan jiwa setelah kalah pada kontestasi tersebut.
Pada tahun 2019, pihak Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi hanya menangani pasien dari pendukung dan keluarga calon legislatif yang tidak siap menerima kekalahan. Rangkaian panjang kegiatan pemilu dinilai rentan menimbulkan gangguan jiwa kepada peserta pemilu dan keluarga. Dikatakan bahwa ada ya justru pendukungnya atau keluarganya yang masuk ke sini. Nah, saya pikir ini menjadi pemantik untuk, karena kan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional ini kan sebagai koordinator nasional untuk pengampuan jejaring layanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi akan menggandeng rumah sakit jiwa lain di Indonesia untuk mendata jumlah caleg yang mengalami gangguan mental. Langkah itu dilakukan untuk bisa mendapatkan data jumlah caleg yang tidak bisa menerima kekalahan dalam pemilu 2024. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Iya.